Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita menyambung ke pembahasan An-Nasa'uddin Al-Imaniyah karya Imam Abdullah bin Al-Haddad rahimahullah radhiyallahu anhu, amin. Terakhir sudah menyelesaikan, kita akan pasal tentang tulul amal, panjang angan, dan kita masuk pada pasal zikrul maut, anjuran banyak mengingat kematian. Wa'lam, ketahuilah olehmu, annal iktsaro, akan sesungguhnya, adapun al-iktsaro memperbanyak, min zikril mauti, dari mengingat kematian, iku mustahabbun, itu dianjurkan, disunnahkan, umurokobun fi, dan dirangsang padanya, didorong. Yang berbanyak mengingat kematian itu sunnah, dianjurkan oleh syariat. Walau manafi'u, dan bagi mengingat kematian sendiri itu ada beberapa manfaat, wa fawaidu, dan beberapa faedah jalilatun yang agung, yang besar. Min haqisarul amali, di antara faedah dari mengingat mati adalah pendeknya angan-angan. Wa tazhidu fid dunya, dan menzuhudkan kita terhadap dunia, tidak mencintakan kita atau membencikan kita pada dunia. Wal qanaatu min bil yasir, dan sifat qanaah menerima dari dunia dengan yang sedikit. Wa raghbatu fil akhirah, lalu juga kesenangan, senang terhadap akhirat. Wa tazawwudulah, dan berbekal untuk akhirat bil amali soleh, dengan amal-amal soleh. Wa qala Rasulullah SAW, dan segala Rasulullah SAW bersabda, aksiru min dzikri hadhimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian daripada mengingat sang penghancur kenikmatan, yakni al-mauta, yang beliau maksud adalah kematian. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu minal lail, dan adalah Rasulullah SAW pernah bangun beliau pada malam hari, fayunadi, lalu berseru, ja'al mautu bima fi, sungguh telah datang kematian dengan apa yang ada padanya. Ja'atir rajifatu tatbawa rajifah, telah datang rajifah, tiupan sangkakala pertama yang memusnahkan semua yang hidup. Tatbawa rajifah, diikuti oleh rajifah, sangkakala kedua yang membangkitkan apa yang tadi mati. Al-haditha, hadis. Ini bacalah hadis itu. Walamma su'ila salawatullah alaihi anil aqyas, dan ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang cerdas, minan nasi, dari manusia, manhum, siapakah mereka orang yang cerdas itu? Qala aktsaruhum lil mauti dzikran, itu orang yang paling banyak di antara mereka kepada kematiannya apanya? Ingatannya. Orang yang paling banyak mengingat kematian itu orang cerdas. Wa sanum lahu isti'dada, dan orang yang paling bagus setelah mengingat, tentu dia paling bagus bagi kematian itu isti'dadan, apanya? Persiapannya. Ulaikal aqyas, itu mereka itulah orang-orang yang cerdas. Zahabu bi syarafid dunya wa namil akhirah, mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan nikmat akhirat. Apa kenikmatan dunia itu? Dia ingat kematian, hanya dia qanaah. Orang qanaah hatinya itu tenang. Orang rakus, dia akan tenang terus, ingin ini, pengen itu. Dia tenang hatinya. Dan hakikatnya kurang terus. Hakikatnya fakir. Orang kaya itu sebetulnya orang yang qanaah itu, kaya batinnya. Ya. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta malikud dunya sawa. Apabila engkau memiliki hati yang qanaah, maka engkau dengan pemilik dunia, raja dunia ini sama. Kalau kau memiliki hati yang qanaah. Bismillah. Tenda gagal paham, ngopi dulu. Takut gagal paham ngajinya kan. Ngantuk saya mulai dari pagi tadi.
Pasuruan balik ini balik. Ya Robiton. Jadi mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan nikmat akhirat. Kemuliaan dunia itu tadi, kemuliaan sifat-sifat dunia, dia mulia di dunianya karena dia zuhud terhadap dunia, dia tidak menghinakan diri pada makhluk. Dan nikmat akhirat, ya. Nikmat akhirat tentunya dengan tadi itu, karena dengan orang mengingat kematian tentu pendek angan-angannya, banyak amalnya, insya Allah dia akan membawa nikmatan akhirat karena sumbernya adalah zikrul maut. Kultu, saya katakan, kata ini Habib Abdul Haddad, saya berkata, beliau sebuah kitab, walaysa zikrul mautin nafi, dan bukanlah apa mengingat kematian an-nafi'u yang bermanfaat itu, huwa yakni ayyakula utawi iku huwa zikrul mauti utawi zikrul mauti iku ayyakula yento ngucap sapa insan bilisani kelawan lisane al mautu mati fakot saja. Jadi mengingat kematian itu bukan ngambil tasbih terus dia wiritan mati. Ya terus nunggu tanggone wara wis suwe tanggone iku. Lain dalika. Karena sesungguhnya itu, kalau cuma sekedar gitu, qalilun manfaat, sedikit manfaatnya. Wa in aktsara minhu, meskipun dia membanyak senajan ngake-ngake sapa man iku mau minhu saking mengkono-mengkono ucapan lisan itu zikrul maut itu. Ya. Kaifa yakunu halu indal mauti. Nah, tapi yang dimaksud itu bal, akan tapi labudah harus ora kena ora. Ya, ma'adzalika bersama dengan itu. Sertane mengkono-mengkono zikrul maut iku minta fakuri saking hilingnya hati wasdedori. Daripada ingatnya hati, tafakurnya renungnya hati, dan istihdorihi menghadirkannya hati indah zikrul mauti bilisan, ketika dia menyebut maut dengan lisannya, dia menghadirkan apa? Kaifa yakunu haluhu, menghadirkan bagaimana nanti keadaannya indal maut, ketika menghadapi sakratul maut itu nanti bagaimana kira-kira keadaan kita. Wa ahwalihi, ketika menghadapi dahsyat hal-hal yang dahsyat daripada maut. Wa sakarati, ketika menghadapi sakratul maut, bagaimana kira-kira keadaan kita. Wa mu'ayanatihi umurul akhirat, dan ketika mu'ayanah melihatnya orang tadi, si fulan tadi akan umur akhirat, perkara akhirat. Dan kalau sudah khor-khor itu pandangan sudah melihat. Kalau sudah begitu tobat tidak diterima karena sudah melihat, buat apa? Yang mudah-mudahan kita selamat, amin ya rabbal alamin. Wa man ladzi baqiya min ajalih, dan dia hendaknya tafakur. Ini cara tafakur kepada kematian tadi itu dia. Hendaknya merenungkan nasibnya dia, bagaimana nanti menghadapi kematian, bagaimana menghadapi sakaraat. Terus wamal ladzi baqiya min ajal, apa yang tersisa dari ajalnya. Kita umur berapa, terus ajal kita kapan, kalau kita tahu. Wa bima yuhtamu lahu, dan dengan apa kita ditutup usia kita. Oke, bagaimana haluman madho, lalu bagaimana kondisi orang yang telah lalu. Min akroni, dari kawan-kawannya. Kawan kita sudah wafat duluan, dahulu kita, saudara kita. Wasabi, teman-teman kita. Gimana kira-kira kondisi mereka di sana? Indal mauti, ketika kematian mereka bagaimana? Wa ila ayyi masirin soru, dan kepada mana-mana tempat mereka soru, mereka berjalan menuju. Kira-kira mereka menuju ke tempat yang mana? Nikmat kuburkah atau siksa kuburkah, waliyadzubillah, dan seterusnya. Wa asbahu dzalika, dan yang seperti itu minal afkari, berupa perenungan, fikiran, wal azkari, dan ingat-ingatan, an-nafi'ati, yang bermanfaat, lil qalbi, kepada hati, wal mu'athirati, dan yang memberi pengaruh fi, kepada hati. Ini bukan sekadar ingat mati, tapi ingat mati yang produktif. Bukan ingat mati itu ada nafsu apa-apa. Nah, itu ya sama aja, ingat terus gak beramal, ya buat apa? Justru kalau dia ingat matinya benar, itu justru harusnya mendorong dia untuk beramal. Ya, katanya penyair itu hadhihi dunya kasa'ah
ij'alil a'mal ta'ah. Dikatakan ini dunia ini seperti sesaat, maka jadikanlah umur itu sebagai ketaatan. Kalau ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, undur kula syai'in tuhibbu an ya'tiyakal mautu. Perhatikanlah akan segala sesuatu yang kau tuhibbu, yang kau suka untuk datang kepadamu kematian, wa anta alaih, sedangkan kau berada padanya, pada sesuatu tadi. Falzamu, maka pegangilah itu. Ini kau renungkan, kira-kira saya mati kepingin cara gimana kita mati, dalam kondisi mana? Oh, cara sholat, cara sujud, ya sudah berarti banyak sholat sunnah. Kira-kira begitu. Wa kullu syai'in wa kullu syai'in, kau perhatikan segala sesuatu yang takrahu ayatikal maut, yang kamu tidak suka untuk datang kematian padamu, wa anta alaih, sedangkan kau berada padanya. Fajtanibu, jauhilah. Oh, kita tidak suka mati dalam keadaan maksiat, berarti ya dijauhi. Fata'ammal rahimakallah, maka renungkan olehmu, semoga Allah merahmatimu, hadil maqalah, akan perkataan saya ini, kata beliau. Rahimallah radhiyallahu anhu. Fa inna azimatun naf'i, sesungguhnya perkataan ini besar manfaatnya liman amila biha, bagi orang yang mengamalkannya. Wabillahil wallahul muwaffiq wal mu'in, dan Allah lah yang memberi taufik dan Allah lah yang mu'in, yang memberi pertolongan, memberi taufik pertolongan untuk melakukan ketaatan, dan mu'in yang menolong orang untuk melakukan ketaatan hanya Allah, la rabba ghairuh, tidak ada penguasa selain Allah. Amma karayatul maut, adapun rasa takut pada kematian, fa'amrun tabi'iyun, itu sebetulnya rasa takut pada kematian itu perkara yang alamiah. Siapa yang tidak takut mati sebetulnya? Layakadul insan, tidaklah hampir manusia itu yang faku terlepas darinya. Ini hampir-hampir manusia tidak terlepas dari perasaan takut mati. Gitu ya. Halaman berapa itu? 46. Adapun sikap tidak suka mati, 46 atas. Paragraf kedua dari atas, 46. Paragraf ketiga ya. Adapun tidak suka mati, itu sebenarnya tabi'i, alami. Kenapa? Wadhalika, dan itu ketidaksukaan orang pada mati itu li anal mauta mu'limun fi nafsi. Karena kematian itu sendiri mu'lim, menyakitkan pada dirinya. Seperti digambarkan oleh Rasulullah di beberapa hadis. Mufarikun bainal insan, lebih dari itu kematian itu memisahkan antara manusia wa bainal mahbubatih, dan antara orang yang dia cintai wa ma'lufatih, dan segala yang dia biasa alami, yang biasa nikmati min dunia, daripada dunianya. Berat rasanya. Sebetulnya itu suatu perkara, tapi suatu perkara yang alamiah sebetulnya, tapi belum titik nih ya. Saya lanjutannya. Walamma qala Rasulullah SAW, dan ketika Rasul bersabda pun SAW, itu Siti Aisyah. Di situ ada Siti Aisyah. Man ahabba liqa Allah habba liqa'ah. Siapa yang mencintai berjumpa dengan Allah, Allah pun suka berjumpa dengan dia. Man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Dan siapa yang membenci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Maka Siti Aisyah bertanya ketika itu, qala lahu Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Semua dari kita pasti tidak suka yang namanya kematian ya Rasul. Kok ada orang yang mencintai berjumpa dengan Allah? Padahal semua dari manusia namanya tidak suka dari kepada kematian. Maka Rasulullah bersabda, innal mu'min, sesungguhnya orang mukmin idza hadaral maut, apabila datang pada mukmin tadi apa kematian, busyira bi rahmatillah, diberi kabar gembira dengan rahmat Allah. Fa ahabba liqa Allah, dibukakan, ditampakkan, sehingga dia suka bertemu dengan Allah. Allah pun suka bertemu dengan dia. Wa ahabballahu liqa'ah, Allah pun suka berjumpa dengan dia. Mudah-mudahan kita termasuk, amin ya rabbal. Wanal kafir, sebaliknya, naudzubillah, orang kafir idza hadal maut, ketika datang pada kematian, busyira bi adzabillah, diberi kabar gembira dengan azab Allah, siksa Allah. Fakari halika Allah, maka Allah dia pun membenci lika Allah, berjumpa dengan Allah. Kari Allah liqa'ah, Allah pun benci berjumpa dengan orang itu. Wa fi wasfil mu'min, dan dalam kecintaan orang, sifat orang mukmin yang mahbub, yang dicintai adalah mahbub al-madhkur fi qouli Rasulullah, yang disebut dalam sabda Rasulullah SAW, dari Allah, ma taqarrabal mutaqarribun, tidaklah mendekat orang yang mendekat, ya kan? Sampai akhir hadis, fasaqul hadis, lalu Rasul menggiring hadis itu sampai akhir, anilah dari Allah Ta'ala ila angkol, sampai Rasul bersabda di akhir hadis itu, Ta'ala
ila angkol sampai Allah berfirman dalam akhir hadis qudsi itu, wa ma taraddatu fi syai'in ana fa'iluh kataraddudi fi qabdi nafsi abdil mu'min. Dan saya tidak ragu-ragu, tidak pernah saya ragu-ragu dalam sesuatu yang saya akan lakukan seperti ragu-ragunya saya untuk mencabut nyawa hamba saya yang mukmin. Yakrahul maut, dia tidak suka kematian. Wa akrahu musa'atah, saya pun tidak suka membuat dia susah. Walaupun dalam minum, tapi dia harus bagi dia minum daripada kematian. Orang kena orang. Walaupun dah. Hale orang kena orang lahu maring abadiku mau minum saking hati daripada kematian. Fandur kaifa wasofa bikarayatil maut. Maka perhatikanlah bagaimana Rasul mensifati orang mukmin tadi dengan ketidaksukaannya kepada kematian, dan Allah tidak suka membuat dia susah. Maka kamal imani, padahal orang yang disifati di situ adalah orang yang sempurna imannya. Wa ulu manzilati, besar tingginya peringkat orang itu di sisi Allah Ta'ala, tapi masih takut kepada kematian. Itu suatu perkara yang alamiah. Tapi ketika nanti ditampakkan, baru mereka lupa semua akan ketakutan itu. Mereka senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengan dia. Mudah-mudahan kita termasuk, amin ya Rabbal alamin. Ta'lam sihata madzakarna, maka kau akan ngerti kebenaran apa yang kami sebut. Undur, perhatikan hadis itu, bagaimana orang mukmin tidak suka, padahal dia orang yang mukmin. Yang ceritakan di hadis ini adalah orang mukmin, dia tidak suka pada kematian. Maka kau akan ngerti apa kebenaran yang saya ucapkan, bahwa maksudnya bahwa perkara kematian itu tidak disukai oleh semua orang, mukmin kah kafir kah. Wabi akhbari Musa, dalam khabar Nabi Musa alaihissalam, ya. Ana ulatoma malakal maut di Bukhari, bahwa Nabi Musa pernah menempeleng malaikat maut. Hina ja'au liyaqbidu, ketika datang malaikat maut pada Musa, liyaqbidu, untuk mencabut nyawa Musa. Fa akhraja ainah, sehingga mengeluarkan Nabi Musa akan matanya malaikat maut waktu menyerupai jadi orang, ditempeleng sampai matanya keluar. Di Bukhari. Terus ngeluh malaikat maut, ya Allah, arsaltani ila abdil la yuridul maut, kau telah utus saya kepada hamba yang tidak menginginkan kematian. Ya sudah, kata Allah, suruh Musa, dia mau apa? Mau berapa umurnya? Dia suruh taruh di kulitnya lembu di situ. Seberapa banyak bulu dari lembu itu, sebanyak itu saya tambah umurnya. Bilang, datang lagi Bukhari. Kemudian sampai disuruh tutup. Setelah itu apa ya, wahai Israel? Apa setelah, kalau semua saya tutup ini, sekian bulu yang saya dapat, sekian tahun saya dapat tambahan, setelah itu apa? Ya setelah itu yang mati juga, katanya Israel. Ya kalau gitu, kalau bang sudah sama mati, ya sekarang aja, katanya Nabi Musa. Cuma saya minta didekatkan di Baitul Maqdis. Waktu itu Nabi Musa sedang di padang gurun Tih, karena Bani Israel itu disiksa oleh Allah karena sombongnya dia tidak mau berjihad. Allah suruh hukum, hanya kena ibadah Nabi Musa di gurun Tih itu muter-muter 40 arba'ina, ya, sanatan, 40 tahun. Sampai hanya Nabi Musa minta didekatkan di Romyatun Bihajar, satu lemparan batu dari jaraknya Baitul Maqdis. Dari sini ulama mengambil keanjuran untuk ada makam itu di dekat orang-orang soleh, dekat tempat-tempat yang panjang pembahasan fikihnya tentang masalah dipindahnya mayat itu memindah jenazah untuk dikubur di dekat pekuburan orang atau tempat-tempat yang mulia. Naam, iya. Memang Qur'an ghamir karayatul maut adalah tuhassu fi halati quwwati syauqi anwar ma'rifah yakin. Memang terkadang tanghomir, deres, ketidaksukaan al-maut, ya, ketidaksukaan al-maut, hatta la tuhassu fi halati quwwati syauqi anwar ma'rifah, sehingga tidak terasa, ya, dalam kondisi kekuatan isyraq, terbitnya cahaya ma'rifah dan keyakinan. Dan ketika terbit cahaya ma'rifah seorang, ya, lagi kuat keyakinan dan ma'rifahnya, maka terkadang dia dirundung dengan rasa takut kepada zikrul maut tadi, ya. Sehingga apa? La tuhas, dia tidak merasa keberadaan diri saking sibuknya dengan zikrul maut. Yakunu dzalika li ahli, itu terjadi bagi orang yang ahlinya, para aulia.
Fi waktin, di satu masa, duna waktin, bukan di waktu yang lain. Kadang di satu waktu bukan. Wa mal amrul am, tapi urusannya orang umum, orang awam dari ahlul iman, fa wa annahum yuhibbunal maut lima fi min liqa'illah. Bahwa orang iman itu suka kepada kematian karena pada kematian itu terdapat perjumpaan dengan Allah. Wal masir ilaihi darul baqiyah, dan tempat perjalanannya, tujuannya adalah darul baqiyah, rumah kekekalan. Wal khuruj min dunya, keluar dari dunia, mahallil fitan wal mihan, tempat fitnah dan ujian. Tempatnya corona, tempatnya resesi, tempatnya macam-macam, inflasi. Wa yakrahunal maut, dan mereka tidak suka kepada kematian. Bin nafsi bit tabai, secara jiwanya, secara alamiah memang betul tidak suka. Tapi orang beriman suka karena melihat di situ ada perjumpaan dengan Allah. Walaupun di sisi lain kalau dari tabiatnya alamiahnya dia tidak menyukai kematian. Kenapa? Lima fi minal alam, karena apa yang ada pada kematian, daripada rasa sakit, wal firaq, mahbubat, berpisah dengan apa yang dicintai. Ukul makan iman aqwa, setiap kali imannya makin kuat, karena tilkarohi akal, maka ketidaksukaan pada kematian makin sedikit. Muqtadatabi ataf, dan tuntutan tabiatnya itu makin lemah. Ketika imannya makin kuat, maka tuntutan tabiat alamiah akan takutnya kematian itu makin lemah. Kalau imannya kuat. Wabil akas, sebaliknya begitu, sebaliknya. Kalau makin kuat tabiatnya, nafsunya, maka makin lupa dia akan kematian. Fatafatton lidzalik, tanggaplah atau cerdaslah kau menangkap hal itu. Wallahu yatawalla hudak, semoga Allah membimbingmu kepada hidayahmu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Apa ini? Apa ditutup sekalian khatam juga.